untuk melepaskan pilu itu kita harus bangkit atau berusaha inisiatif untuk kegiatan yang sekedar di samping untuk penghibur atau menghibur, dan dampak ke belakangnya adalah budidaya pisang mudah dan bibit murah di sekitar kita ada, boleh dikatakan seperti itu. Sehingga saya mengapa memilih pisang. Pisang adalah buah yang sangat lekat dengan kehidupan. Pisang dikonsumsi segala usia, mulai anak-anak hingga orang tua. Buah pisang pun tidak sulit didapatkan. Jenis tanaman ini mudah tumbuh dengan hanya menanam di sembarang lahan. Dalam hitungan bulan, pohon pisang siap menghasilkan buah. Pisang adalah komoditas pertanian yang lalu lintas perdagangannya terbilang tinggi. Tak heran jika kemudian nilai ekonomi pisang memikat banyak petani. Seperti Lasio, petani Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta ini adalah petani yang punya perhatian khusus pada pisang. Lasio terlihat layaknya petani pisang pada umumnya. Namun ternyata Lasio berbeda. Pria kelahiran 1955 ini punya pengetahuan luas tentang tanaman pisang, sehingga ia pun dijuluki Profesor Pisang. Saya sendiri pada saat itu memang senang dengan pisang, karena pisang ada filosofinya adalah pisang coro Jowo, pitedai gesang. Jadi barang siapa yang menginginkan hidayah atau petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentang kehidupan, maka pisang itu boleh dicontoh. Karena mengapa? Pisang andai kata induknya itu mau mati, tentu meninggalkan tunas yang banyak atau anakan. Tapi kalau batang lainnya belum tentu mau mati terus meninggalkan anakan. Kalau pisang pasti. Itulah filosofi Lasio dalam menerjemahkan pisang. Sebagai buah yang lekat dengan kehidupan, pisang seakan membawa pesan hidup agar ia membudidayakan tanaman ini. Gempa yang mengguncang Yogyakarta pada 2006 adalah titik balik Lasio. Saat itu, situasi yang memilukan dialami warga, utamanya di Kabupaten Bantul. Gempa yang memakan korban ribuan jiwa itu mempunyai dampak besar di 4 kecamatan. Salah satunya adalah Bambang Lipuro, lokasi tempat tinggal Lasio. Lepaskan pilu itu kita harus bangkit atau berusaha inisiatif untuk kegiatan yang sekedar di samping untuk penghibur atau menghibur, dan dampak ke belakangnya adalah budidaya pisang mudah dan bibit murah di sekitar kita ada, boleh dikatakan seperti itu. Sehingga saya mengapa memilih pisang? Ya karena apa ya, kehilangan rumah sudah roboh, mau bernaung di mana. Pada saat itu saya mengalami sendiri 7 bulan tidak masuk di rumah, hanya di tenda. Padahal setelah musim penghujan di tenda itu ya tidak mampu menampung air hujan. Sehingga itulah pasca musim hujan terasa sekali untuk pilu dalam hati. Jika tidak terjadi gempa pada 2006, bisa jadi Lasio tidak menanam pisang. Lahan sawah yang ditanami padi adalah pemandangan biasa di desa ini.
Ketika akhirnya Lasio memilih pisang, padi masih mendominasi sebagai sumber mata pencaharian. Lasio tidak mau larut dalam kesedihan. Pada 2007, Lasio berinisiatif mulai mengubah kehidupannya. Inilah tahun di mana ia perlahan bereksperimen dengan tanaman yang cepat berbuah. Di lahan seluas 600 meter persegi dekat rumahnya di Dusun Ponggok, Desa Sidomulyo, Kabupaten Bantul, Lasio sehari-hari merawat ratusan pohon pisang. Lasio, pria yang hanya berpendidikan paket B atau setara sekolah menengah pertama ini, awalnya melirik pisang raja sebagai pisang yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, pisang tidak memakan waktu lama untuk berbuah. Rata-rata usia 9 bulan sudah bisa panen. Lasio dan beberapa warga kemudian bergabung ke dalam kelompok Unit Pengelola Farmer Managed Activities atau UPFMA di tahun 2008 untuk mendapatkan pelatihan tentang pisang lebih mendalam. Saat ini, Lasio tidak sekedar menanam pisang. Memanfaatkan pekarangan rumahnya, Lasio juga membibitkan pisang. Mbah Lasio bisa menangkar berapa Mbah di lahan seluas ini? Ya sebetulnya bisa banyak sekali, cuman karena terkendala oleh adanya indukan bibitnya. Oh, jadi tergantung bibit? Iya, tetapi yang kami tangkarkan di sini lebih dari 9 Lebih dari 9. Iya. Kalau pisang sendiri itu varietasnya ada berapa yang setahu Mbah Lasio? Setahu saya ada 15 lebih. Ada 15 Iya. lebih. Nah, Yang itu hafal kita tanam dan di sini ada. oke. Nah, dari sekian belas itu mana yang paling laku oleh pelanggan? Ya, yang paling laku untuk dikembangkan di daerah Kabupaten Bantul khususnya dan umumnya DIY itu adalah pisang Raja Bulu. Raja Bulu. Iya. Kenapa tuh Mbah? Karena itu tandanannya besar, buahnya juga besar, istilahnya pisang tarup atau untuk hajatan menantu anak itu sehingga dipasang di depan pintu. Itu satu pasang istilahnya kembaran di pintu itu. Jadi untuk apa semacam resepsi Resepsi, pesta ya. gitu ya. Bibit unggulan yang dikembangkan Lasio menarik minat pembeli dari sekitar Yogyakarta. Apalagi Lasio memberi jaminan uang kembali jika bibit mati atau gagal. Ketekunannya pada pisang ternyata membawa pengaruh untuk warga desa. Penguasaan yang mumpuni pada buah yang memiliki nama gen Musa ini menjadikan Lasio petani yang diperhitungkan. Namun, memperdagangkan bibit pisang bukan tujuan utama hidupnya. Lasio berniat untuk mengajak warga desa bangkit dari keterpurukan akibat bencana gempa. Saya dengan Pak Lurah saling konsultasi agar warga masyarakat itu mengikuti, maka saya punya ide seperti ini, bagaimana Pak Lurah? Pak Lurah merespon, barang siapa yang menanam lebih dari 50 batang per orang di per lahan miliknya sendiri akan diberikan bibit. Nah itu mendorong, sehingga di wilayah Kelurahan Sidomulyo banyak yang mengikuti. Lasio sang profesor pisang berperan dalam budidaya pisang di desanya. Ia ikut membidani terbentuknya kelompok pisang bareng Mukti. Kelompok ini memanfaatkan tanah desa untuk penanaman pisang. Sebanyak 20 anggota secara bersama mengelola kebun produktif ini. Ya, selain menanam sendiri di pekarangan rumah, warga Dusun Ponggok secara berkelompok menanam pisang di lahan seluas 1000 meter persegi yang sekaligus dijadikan laboratorium eksperimen kelompok itu.
Meskipun secara turun-temurun para petani ini biasa menanam pisang, namun pendekatan Lasio sebagai anggota kelompok yang paling menguasai pisang sangat membantu proses perawatannya. Kalau dulu cuma tanah begini, kita coba pakai pisang dah. Nah, kalau sekarang tak pakai pupuk organik ada, pupuk cair ada, lajeng pupuk kimia juga ada. Tapi ya kalau kimia ya kita belum pernah pakai pisang, nanam pisang pakai kimia. Banyak cuma ledong sapi, telur ayam itu yang kita kasih. Ini kan kita juga cuma ini kita kasih telur ayam semua ini. Nah, akhirnya nanti ini pun meninggal, pindah sini lah gitu. Pola tanam yang berubah seiring Lasio menguasai dunia pisang berdampak luas pada warga. Masih di kebun produktif milik kelompok pisang Dusun Ponggo, perawatan pertumbuhan pisang hingga berbuah masih menggunakan jasa Lasio. Kesulitan terbesar adalah musim yang sedang tidak bersahabat. Ya, kalau kelompok pisang atau pribadi yang kesulitan itu tanahnya harus acik atau tetap ya tidak basah-basah, tidak kering-kering. Itu paling sulit. Kalau sedangkan musim gini kan terlalu sulit karena juga dari mata airnya kurang. Musim air dari hujan ya sudah 6 bulan atau 5 bulan belum ada hujan, maka kan tanaman pisang ini ya juga berkurang. Itu mensulit dari usaha itu. Musim kemarau menjadi momok bagi kebanyakan warga Dusun Ponggo saat menanam pisang. Sulitnya sumber air dan lahan yang hanya sekadar tada hujan seringkali menyulitkan warga. Namun, komitmen yang kuat warga desa untuk menjadikan pisang sebagai tambahan penghasilan, maka intensitas pengairan tetap harus dijaga. Konsekuensinya, tidak banyak bibit yang ditanam supaya mudah perawatannya. Lasio juga membuat produk perawatan tanaman pisang. Bersama warga yang tergabung dalam kelompok tani, Profesor Pisang ini memproduksi pupuk, zat pengatur tumbuh atau ZPT, dan pestisida nabati. Semua dibuat secara organik dengan bahan baku yang mudah dijumpai, seperti daun mahoni, daun tempuyung, temu ireng, dan beberapa batang bangle. Semua diiris dan direbus dengan air mendidih, dan hasil rebusan ini bisa dimanfaatkan esok hari. Pada hakikatnya tanaman pisang asal sudah keserang virus itu bunganya coklat, terus hatinya juga coklat, sampai pisangnya nanti juga coklat. Ya, akhirnya pisangnya pahit. Virus terus tumbuh lagi penyakitnya yang namanya fitoplasma. Fitoplasma itu rasanya pisang juga tidak enak dimakan. Lasio membuat sendiri pestisida nabati, bukan tanpa tujuan. Selain bersifat organik, proses itu bernilai ekonomis. Produksi pestisida sendiri lebih murah dibandingkan membeli pestisida di pasaran. Ini bila dibelikan pestisida, itu bisa-bisa saja, tapi mahal. Kalau dianalisa atau dihitung, istilahnya tidak cocok. Untuk satu batang misalkan, kalau kita membeli pestisida yang misalkan seperti ini boleh dikatakan 100-an ribu. Bisa 10 batang. Jadi satu batang ada harganya 10.000 hanya untuk pestisida. Itu saja belum tentu hasilnya nanti bagus, karena sudah kadang terlambat atau tidak terkontrol. Tetapi kalau kita membuat sendiri, ini hanya kalau membuat tidak usah dikemas, ini hanya 5.000. Sementara untuk zat perangsang atau pengatur tumbuh pisang, umumnya petani lain menggunakan bawang merah. Tetapi Lasio memilih memakai kucai. Pertimbangannya untuk menghindari bawang merah yang sewaktu-waktu mahal dan sulit dicari. Kucai yang sudah dipotong daun dan akarnya menyisakan bonggol yang bisa ditanam kembali. Daun dan akar yang kemudian direndam dalam air bisa langsung dimanfaatkan esok hari. Saya sebelum menggunakan GPT ini untuk penangkaran bibit pisang,
itu 4 bulan, itu baru sekitar 35 cm. Setelah saya menggunakan JPT 2 bulan sudah 35 sampai 40 cm. Karena percepatan akar, boleh dikatakan seminggu, 7 hari itu akar sudah merambah banyak. Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, mendapat berkah dari pisang. Selain Lasio sebagai petani yang fokus dalam pembibitan, warga dari kalangan ibu rumah tangga juga pandai menangkap peluang. Seperti yang dilakukan ibu-ibu kelompok wanita Tani Sukamaju ini. Meskipun perkenalan dengan olahan pisang sudah dimulai sejak sebelum gempa pada 2006, kelompok ini semakin serius menggarap olahan pisang saat pisang semakin populer. Pisang kepok ini mereka olah menjadi ceriping atau keripik. Untuk saat ini, mereka masih mengandalkan pemesanan sesuai order. Kalau ada apa itu, dari pameran dari Jakarta, saya suruh bikin produk itu bawa ke Jakarta, ada pameran. Terus ada di Jogja kemarin Taman Gabusan. Terus teman-teman yang bawa kalau kemana-mana itu bawa produkku dijual gitu. Tapi sekarang aku enggak itu loh Mas, enggak di supermarket soalnya banyak yang rusak. Kalau kembali, kalau pesanan kan langsung bayar, langsung dapat. Udah dihitung, kalau di supermarket, di toko-toko gitu, udah dihitung begini, labanya begini, udah berarti begini, tapi enggak kembali kalau pesanan langsung. Inilah beberapa produk unggulan desa yang memanfaatkan potensi tanaman pisang. Selain buahnya, bonggol pisang juga bisa dibuat olahan. Tanaman pisang tidak menyisakan sedikit pun sisa atau limbah. Semua bagian bisa dimanfaatkan. Lasio, sang profesor pisang ini, memang tidak berpendidikan, tapi menguasai dunia pisang. Sampai saat ini, ilmu yang ia punya sudah menyebar lewat medium pelatihan dan seminar. Ia sering diundang sebagai ahli pisang. Sebetulnya saya itu tidak mempunyai harapan atau inisiatif ataupun kepinginan, karena saya sendiri melihat posisi pertama saya tidak sekolah. Dan saya di SD saja 3 sekolahan. 6 tahun itu pindah 2 kali, berarti 3 sekolahan. Itu. Sehingga saya di SD itu hampir 9 tahun, bukannya karena saya bodoh, tapi nilai saya tinggi juga, karena nilainya 889. Tapi karena saya itu hanya lulusan SD, dan sudah jelek sekolah di mana-mana, akhirnya saya malu. Terus saya di paket B karena saya akan mencalonkan menjadi dukuh. Nah, itu alhamdulillah tidak terpilih. Lasio menerima begitu banyak penghargaan. Sejak 2008 hingga kini, puluhan apresiasi tingkat lokal hingga internasional ia terima. Sejumlah instansi pemerintahan rajin mengganjarnya sebagai petani berprestasi. Semua hasil kerja kerasnya menjadikan pisang sebagai contoh produk kemandirian pangan. Dedikasi Lasio yang tak kenal lelah pada produk pisang yang berkualitas baik dan memiliki harga pasaran mengantarkannya ke Italia. Pada 2016, ia menghadiri undangan sebuah organisasi komunitas pangan
untuk membagi ilmu kepada khalayak internasional. Organisasi yang bergerak pada kampanye makanan sehat itu memilih Lasio sebagai petani konvensional yang masih menanam menggunakan cara-cara tradisional non-kimiawi dan jauh dari unsur eksploitasi. Di tengah kepungan budaya makanan cepat saji, cara tanam atau ternak yang sehat dan alami makin sulit dijumpai. Namun, gerakan yang dicetuskan oleh seorang aktivis asal Italia pada 1986 itu membuka mata awam bahwa kembali ke pola makanan tradisional justru lebih sehat dan manusiawi. Namun, Lasio juga tidak seperti kacang lupa pada kulitnya. Bersama belasan warga desa yang tergabung dalam kelompok Pisang Bareng Mukti, ia berusaha menjadikan pisang tuan rumah di desa sendiri. Ya, sebenarnya semua kelompok itu mengucapkan terima kasih atas pengelolaan dari Pak Lasio. Dan semua juga terdorong dari usahanya dari Mbak Lasio. Maka semua anggota kelompok Bareng Mukti itu juga tergiur atau mengikuti usahanya dari Mbak Lasio. Apalagi, masih di Yogyakarta juga, terdapat sebuah tempat pelestarian beragam jenis tanaman pisang. Sehingga akan lebih mudah untuk belajar tentang tanaman pisang. Kebun seluas hampir 2 hektar ini adalah lahan pelestarian pisang terluas di Asia Tenggara. Terletak di daerah Giwangan, Jalan Lingkar sisi selatan. Kebun ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Lahan dengan nama Kebun Plasma Nutfah Pisang ini adalah kebun edukasi bagi masyarakat tentang pisang secara lebih luas. Di beberapa kesempatan, pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menerima kedatangan pengunjung yang tertarik melihat langsung. Tidak hanya pisang untuk kita kenal, pisang langka atau pisang bersimbol keraton ada di sini. Karena di kota Jogja ini sebagai kota budaya, kota pariwisata dan kota pendidikan, sehingga kita memang kebun plasma ini diupayakan untuk nanti mengenalkan kepada masyarakat, baik itu masyarakat umum, kemudian anak-anak sekolah, perguruan tinggi, ternyata keanekaragaman hayati khususnya tanam pisang ini cukup banyak. Jadi kami bisa sampai saat ini masih mampu untuk melestarikan kurang lebih 346 kultivar varietas pisang. Ya, Lasio berharap akan lebih banyak lagi warga desanya yang serius menjadikan pisang sebagai sumber penghasilan utama. Bagi Lasio sendiri, merawat pisang seperti merawat kehidupan. Tanaman penuh makna filosofi kehidupan ini yang juga menginspirasi Lasio untuk mendedikasikan diri melestarikan pisang. Menurut Lasio, pisang adalah buah untuk bertahan hidup yang dapat diandalkan. Ilustrasi ini ia dalami setelah peristiwa gempa Yogyakarta 2006 lalu. Kita kan sewaktu-waktu tidak bisa menganalisa kapan kita akan istilahnya pilot atau peceklik atau larang makan dan tidak ada makan sama sekali, misalkan seperti adanya tsunami, adanya gempa yang melanda, sehingga misalkan akses jalan tidak bisa dilalui untuk penyampaian bantuan. Kalau kita punya uang banyak maupun sengon besar-besar, tapi kan tidak bisa dimakan. Tapi kalau kita punya pisang, bisa tanaman yang berbuah di lingkungan, sementara bisa tertolong dan bisa makan. Kini yang dilakukan Lasio adalah terus mengembangkan pembibitan pisang. Bibit demi bibit ia tanam sebelum pindah ke tangan lain. Sang profesor pisang percaya bibit-bibit ini memberi kehidupan bagi yang membutuhkan.